Assalamualaikum sahabat perempuan MUI TV. Kita bertemu lagi di Ruang Hati, sebuah ruang untuk ngobrolin problematika perempuan, remaja, dan keluarga. Seperti kali ini kita mau membahas tentang tokoh-tokoh muslimah inspiratif. Begitu banyak perempuan-perempuan hebat pada zamannya, sesuai dengan bidang dan keahliannya. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana cara mereka melakukannya? Dan bagaimana kita mengikuti mereka? Bersama saya sudah ada narasumber kami, Dr. Reni Susilowati MPD. Beliau merupakan Ketua Majelis Murabiah Muslimah Hidayatullah, juga merupakan anggota LPMP Hidayatullah, Presidium BMIWI, juga merupakan perwakilan dari Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Talia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, banyak orang mungkin yang lebih familiar dengan tokoh-tokoh yang hebat laki-laki, tapi yang perempuan ini mereka suka jarang dengar gitu Bu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengubah persepsi itu? Iya, tokoh-tokoh laki-laki memang lebih banyak ya daripada perempuan. Perempuan ini jarang kita dengar, jarang kita lihat, karena memang penulis sendiri itu mayoritas juga laki-laki. Kemudian juga dominasi narasi yang perspektif laki-laki, karena penulis laki-laki sehingga mereka mendominasi terkait dengan kepenulisan ini, tokoh-tokoh ini. Cara mengubahnya, kita sebagai perempuan memang diharapkan kita memang lebih aktif sekarang ini ya, lebih aktif menulis, lebih aktif untuk membuat konten, lebih aktif juga untuk bagaimana kita memberdayakan perempuan ini supaya suka terhadap sejarah perempuan juga, dan mengekspresikan di dalam sebuah kegiatan tulisan dan didokumentasikan dalam sebuah dokumentasi yang memang nanti kita punya resources untuk dijadikan sebuah materi gitu, seperti itu. Artinya harus digalakkan lagi penulis-penulis perempuan. Iya, ya, benar. Supaya berita tentang perempuan ini tersampaikan gitu kan, ya, jangan hilang gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat sekarang ini juga banyak penulis perempuan, tapi mungkin kurang aware tentang situasi ini ya. Jadi mereka menulisnya tentang hal lain sebetulnya, bukan mengabarkan tentang keberdayaan perempuan. Iya, betul. Oke Bu, kalau kita mau bahas nih, kita runutin ya Bu ya, dari zamannya yang paling istilahnya perempuan hebat, yang dengan keimanannya, dengan kecerdasannya, dengan keahliannya, pengusaha yang luar biasa, ibu kita tercinta Sayyidatul Khadijah. Nah, ibu melihat apa yang bisa kita jadikan inspirasi dari beliau? Insya Allah ya, Khadijah, Ibunda Khadijah ini sebuah uswah yang utama bagi kita perempuan-perempuan muslimah ini. Dari karakter secara pribadi, profilnya, dan juga dari karyanya, seorang perempuan yang berdaya dengan bisnisnya yang sukses, sudah sukses ya sebelum bertemu dengan Rasulullah, Masya Allah. Dan ketika dia sebelum bertemu Rasulullah, dia sudah sukses. Ketika bertemu Rasulullah, Bunda Khadijah ini tetap mengembangkan bisnisnya, tetapi sebagai istri dia juga sangat mendukung dakwahnya Rasulullah, sangat pendukung utama ya, bahkan pendukung utama. Kemudian dari karakter sebagai seorang istri yang bisa kita lihat dari Bunda Khadijah ini, Masya Allah, ketika wahyu pertama turun, kan Rasulullah itu dalam keadaan takut, cemas gitu. Apakah dia itu setan, malaikat Jibril itu, apakah dia itu jin atau yang sebangsanya itu, sehingga dia pulang ke rumah itu zamiluni, selimuti aku. Tetapi apa, kita dengarkan apa yang dikatakan Khadijah di sana. Khadijah mengatakan sesuatu yang sangat menyejukkan, sesuatu yang membuat akhirnya Rasulullah SAW itu merasa tenang. Wahai suamiku, sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan engkau. Engkau adalah seorang yang menjalin silaturahmi, orang yang berbuat kebaikan kepada orang yang lemah. Kemudian engkau orang yang jujur, engkau yang senantiasa memberikan peluang-peluang orang juga berbuat kebaikan. Jadi saling tolong menolong di antara kalian. Engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah. Selain itu, dia juga selain verbalitas yang diberikan oleh Khadijah kepada suaminya, dia juga memberikan sebuah solusi
Sebuah solusi yang memang di sana memang lebih menguatkan lagi, yaitu diajak ke Waraqah bin Naufal itu seorang pendeta yang masih hanif. Kemudian yang dikatakan Waraqah kan sesungguhnya engkau yang datang kepada engkau itu bukan setan dan bukan jin, tetapi dia adalah malaikat. Ya, dia adalah malaikat, di mana aku juga akan mendukungmu ketika usiaku mencapai gitu. Jadi dia memberikan, Khadijah ini memberikan ekspresi verbal yang menyejukkan dan juga memberikan solusi terhadap masalah suaminya. Perempuan walaupun dia sukses di karirnya, tetap peran keperempuanannya itu tetap hidup. Benar, gitu ya. iya. Mengayomi, melindungi, menjaga, menyayangi, Iya. itu nggak boleh hilang itu ya. Tetap ada. Kita bisa meniru itu dari Ibunda Khadijah. Ya, karena multi peran ya, Betul. multi peran perempuan itu harus sukses semua. Itu udah dicontohkan dari pertama kali sebetulnya ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau kita beralih lagi kepada Ummul Mukminin yang lain yang juga tak kalah hebatnya, Sayyidatul Aisyah, ya, yang perawi beribu hadis. Gitu. Bagaimana kecerdasan beliau ini sebenarnya membantah bahwa perempuan itu otaknya separuhnya laki-laki gitu. Sebenarnya perempuan itu juga cerdas. Kalau tidak, bagaimana Rasulullah mempercayakan Aisyah untuk merawikan hadis-hadisnya? Bukan begitu ya, Ibu ya? Iya, Masya Allah ya. Kita diperjalankan untuk menerima sirah bahwa usia Rasulullah dengan Aisyah itu selisihnya panjang. Ketika Rasulullah wafat, Aisyah masih hidup, sehingga dia berkesempatan itu mendidik para sahabat. Jadi Aisyah ini sebenarnya kalau zaman sekarang bisa dianggap guru besar ya, profesor, karena murid-muridnya Ibnu Abbas kan menjadi ahli tafsir, kemudian Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, kemudian ada yang menjadi ahli fikih, kemudian ada yang menjadi gubernur. Jadi representasi seorang guru besar yang bisa menghasilkan murid-muridnya menjadi pemimpin-pemimpin, itu sebenarnya seorang pemimpin intelektual, seorang perempuan pemimpin intelektual itu yang kita lihat seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah mendapatkan contoh yang banyak untuk bisa kita tiru sebenarnya. Iya, betul. Jadi artinya perempuan itu tidak kalah dalam kemampuan berpikir, kemampuan mengingat gitu. Jadi bantahlah itu semua bahwa perempuan itu pasti salah lah gitu kan. Karena mungkin begini Bu, karena ada hadis yang mengatakan bahwa kesaksian perempuan itu 2:1 dibanding laki-laki kan, seperti itu kan. Jadi seolah-olah itu membenarkan bahwa kemampuan berpikir perempuan itu di bawah laki-laki. Padahal bukan seperti itu barang maksudnya Bu ya. Iya, Al-Quran sendiri kan sebenarnya mengatakan ya, mensejajarkan laki-laki perempuan itu. Sesungguhnya seorang laki-laki perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang jujur, laki-laki perempuan yang beriman, itu sebenarnya Allah memberikan ampunan dan pahala yang besar. Jadi kan kedudukannya sejajar itu ya. Peluang itu mungkin dan memang harus dicapai dalam hal kebaikan-kebaikan itu sejajar, tidak ada bedanya. Hanya saja memang kondisi pada masa kolonial kita itu difungsikan fungsi domestik yang lebih prioritas. Tapi sebenarnya ajaran Islam sendiri itu adalah mensejajarkan peluang kebaikan laki-laki dan perempuan. Iya betul. Jadi malah kalau kita boleh tarik ke belakang ya, sebenarnya Islam itu lebih memajukan perempuan lebih dahulu ketimbang orang Barat. Iya benar, Ya. Masya Allah ya, demikian. Iya betul. Apalagi yang ini ya, bagaimana sebenarnya keimanan seseorang Asiyah itu ya ada di dalam Al-Quran. Kemudian Maryam, kesucian ada juga di dalam Al-Quran. Kemudian Khawla itu juga ada di dalam Al-Quran, yang langsung di Mujadilah 1-4 itu langsung jawabannya itu oleh Allah menyebutkan. Jadi memang sebenarnya Islam itu memuliakan perempuan. Ada surat An-Nisa juga. Iya, An-Nisa surat perempuan. Nggak ada surat Nggak lelaki ada ya, Khadijah nggak ada. Oke, dalam dunia politik juga Bu, dari pertama awal-awal itu di abad ke-13 kita mengenal Sajarat ad-Dur, ya, seorang sultan perempuan pertama di Mesir yang memimpin menghadapi perang salib. Ini kan berarti di segala bidang itu Pak. Bisa cerita sedikit ya, tidak Sajarat ad-Dur? Sajarat ad-Dur itu Masya Allah ya, dia itu artinya namanya itu adalah pohon pohon mutiara, namanya dia itu. Jadi dia sebenarnya seorang budak, dia menjadi budak karena dia tawanan. Dia menjadi budak itu karena dia tawanan, dan dia memimpin perang salib yang ke-9 itu dengan strategi. Karena apa? Dengan strategi sebenarnya perang salib yang pada saat dipimpin Sajarat ad-Dur itu tiba-tiba saja
pasukan Lois itu mau datang, itu tiba-tiba kondisi suaminya itu dalam keadaan sakit. Dia berstrategi untuk menyimpan rahasia kematian suaminya, tetapi dia masih mengkoordinasi, seakan-akan yang mengkoordinasi suaminya. Kalau bukan orang yang cerdas dan orang yang berilmu, dia tidak bisa melakukan seperti itu. Seorang perempuan dari kalangan biasa dinikahin karena tawanan, dinikahin, dibebaskan dan menjadi sultanah, menjadi sultanah yang pertama di Mesir, di mana masa Sultan Ayyubiyah ini berakhir dan dia pertama kali. Tetapi memang usianya kesultanan ini tidak berlangsung lama, tidak berlangsung lama. Tetapi sesungguhnya dia masih memerintah 7 tahun kemudian, secara de jure ya, dia masih memerintah 7 tahun kemudian. Jadi kita baru menyebut 3 nama, tapi udah 3 bidang udah dikuasai oleh perempuan ya, dari mulai bisnis, kecerdasan, dan sampai pemimpin dan ahli perang istilahnya, strategi perang. Ahli strategi. Oke. Kalau kita beralih ke Indonesia nih Bu, ada tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang Ibu kagumi nggak? Misalnya Nyai Ahmad Dahlan, atau mungkin siapa tuh yang di Sumatera Barat, Rangkayo, Rasuna Said, ya. Masya Allah juga kita mempunyai role model di Indonesia, itu adalah Siti Walidah. Nyai Ahmad Dahlan itu adalah Siti Walidah. Sebenarnya beliau ini adalah tokoh sentral pendidikan, karena dengan ide beliau membuat perguruan tinggi Aisyah yang pertama di tahun 2017 itu. 2017 loh, jauh sebelum Indonesia merdeka, Masya Allah. Itu kan sekarang mengilhami Universitas Muhammadiyah. Jadi saya juga dengan tugas amanah ini akhirnya kan saya searching gitu ya. Masya Allah, Muhammadiyah dengan ilham dari Siti Walidah ini itu menghasilkan 42% 42 dibanding 58. Jadi 58 itu milik pemerintah. 42 milik Muhammadiyah, Universitas Negeri. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Ini karena ide seorang perempuan. Yang adanya perempuan. Iya, yang memotori perempuan. Dia sebagai seorang istri tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, tetapi dia sebagai seorang istri yang suaminya itu punya aktivitas dakwah, dia juga mendukung. Dengan ide itu 42% perguruan tinggi ini milik Muhammadiyah, yang 52%-nya milik pemerintah. Itu sebuah hasil yang Masya Allah gitu ya. Itu perempuan gitu, itu perempuan. Kemudian tokoh-tokoh yang hampir sama juga itu Rahmah El Yunusiyah, yang mendirikan di perguruan diniyah, ya diniyah muslimat itu di Padang Panjang itu. Itu juga walaupun gitu ya, walaupun akhirnya Allah memperjalankan dia berpisah dengan suaminya, tetapi ambisi untuk mendidik masyarakat perempuan itu tetap dijalankan. Yang sampai sekarang sudah kita lihat hasilnya itu. Artinya itu juga contoh bahwa iya, itu juga contoh. Apa tuh keretakan rumah tangga tidak mempengaruhi perjuangan beliau. Iya, keretakan. Sebenarnya kalau di sejarah-sejarah yang saya baca, tidak ada yang membicarakan keburukan rumah tangganya. Memang mereka mempunyai pendapat yang berbeda terhadap sebuah perjuangan gitu. Jadi akhirnya memang berbeda. Iya, kan zaman Rasulullah juga ada kan. Betul. Sahabat juga ada yang bercerai gitu. Ibu, kalau kita melihat contoh-contoh tersebut, kehebatan mereka, timbul pertanyaan, apakah mereka itu tidak mengalami diskriminasi oleh laki-laki? Sebenarnya bukan diskriminasi ya istilahnya ya. Sebenarnya adalah mereka itu, perempuan-perempuan itu belum mendapatkan peluang kebaikan yang sama. Untuk berbuat baik itu belum ada kesempatan yang sama. Mungkin juga hal ini terpengaruh dengan bahwa perempuan itu lebih prioritas di domestik gitu, seperti itu. Tetapi diskriminasi atau peluang yang belum diberikan yang sama inilah yang tantangan kita. Jadi bagaimana kita ini memperbaiki bahwa sebenarnya Allah sendiri memberikan hak yang sama. Mengapa kita tidak menggunakan peluang itu semaksimal mungkin? Tantangan kita bahwa kita lebih banyak untuk berkiprah
untuk masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, sosial masyarakat seperti itu. Setiap zaman itu mereka juga memiliki tantangan-tantangan yang mereka atasi gitu ya. Perjuangannya itu nggak berhenti gitu, apapun yang terjadi. Ini kalau kita bandingkan dengan di Barat, di perempuan Barat itu baru abad keberapa itu mereka masih memperjuangkan hak pilih, hak untuk sekolah gitu kan. Bahkan saya baca di Inggris itu sudah lulus sarjana hukum, mereka tidak boleh bekerja sebagai lawyer karena lawyer tetap harus laki-laki. Berbanding terbalik dengan dunia Islam gitu kan. Benar. Sumber Islam itu sebenarnya memuliakan perempuan, jadi ajarannya. Tetapi memang di prosesnya yang memang ajaran itu yang tidak direalisasikan dengan sempurna. Jadi di prosesnya yang ini. Dan itu memang banyak faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang memang sistem Barat itu dibawa oleh kolonial ke kita. Nah, sistem dibawa kolonial ke kita sehingga perempuan itu adalah nomor yang tidak begitu penting lah menurut mereka gitu. Sebenarnya dari Aisyah itu sendiri kan sudah gurunya para pemimpin gitu, masya Allah gitu. Iya. Ibu, apa sih yang harus diperjuangkan atau dilakukan sehingga perempuan bisa menjadi tokoh inspiratif? Karena kita mau belajar dong gitu kan. Apa yang bisa disebut? Apakah harus terkenal dulu gitu kan, diketahui umum dulu, atau melakukan sesuatu dulu? Iya, sebenarnya bagaimana perempuan itu menjadi tokoh inspiratif itu adalah secara internal dan eksternal juga ya. Secara internal dirinya sendiri juga harus bisa menjadi seorang figur atau profil lah. Profilnya dia adalah profil yang bisa membawa menghasilkan karya, kemudian menjaga nilai, kemudian dan membuat kultur. Jadi ada karyanya, ada nilai-nilai yang dijaga di sana, dan ada kultur yang memang dilestarikan. Karya apa? Karya itu bisa berupa tulisan, bisa berupa buku, bisa berupa sebuah lembaga, sistem yang dibentuk seperti Rahma el-Husniyah itu, Yusufiyah itu, Yunusiyah ya, Rahma el-Yunusiyah itu dia membentuk sistem, walaupun tidak menulis gitu ya. Kemudian kalau profil itu berarti memang dirinya sendiri harus representatif sebagai seorang yang bisa dijadikan uswah. Ya, dirinya sendiri harus representatif seseorang yang bisa dijadikan uswah. Dalam hal apa? Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, dalam hal dia berkomunitas, itu seperti itu. Kemudian kalau nilai-nilai itu ya bagian daripada profil sebenarnya ya, akhlak dan adabnya itu dilihat orang baik. Kemudian bagaimana dia menjaga kultur. Jadi termasuk juga kultur bekerja, kultur berkarya, kultur berinteraksi itu ini. Insya Allah kalau ada karyanya dan uswahnya itu dia baik, insya Allah orang lain itu melihat sebagai contoh yang baik yang bisa menjadi inspirasi. Tidak harus besar ya. Lingkungan kita sendiri juga bisa ya. Skala inspirasi itu tidak harus besar nasional. Yang kita bahas tadi kan skala besar semua nasional. Tetapi kita bisa menjadi inspirasi. Yang jelas kita sebagai seorang ibu harus menjadi inspirasi bagi suami kita. Sebagai seorang istri ya, sebagai seorang ibu inspirasi bagi anak-anak kita, dan sebagai seorang anggota masyarakat multiperan sebagai seorang perempuan itu juga memberikan inspirasi bagi tetangganya. Betul. Nah, kalau sekarang ini Bu, di zaman era digital, di zaman medsos, ini sering yang timbul justru viral sesaat. Jadi ngetop di saat trending gitu kan. Sehingga mungkin akhir-akhir ini anak-anak muda kita tuh kehilangan role model gitu. Yang mereka lihat contoh-contoh yang ada di medsos itu. Gimana cara kita mengatasi ini? Jadi kita juga, ini juga tantangan lagi ya, tantangan zaman di mana zaman itu lebih cepat lajunya daripada keinginan-keinginan kita. Caranya kita mengatasi bagaimana supaya anak-anak mendapatkan role model ini, kita yang berada di aktivis dakwah ini, aktivis keluarga, aktivis dakwah ini seharusnya memang juga produktif gitu ya, produktif, membuat konten-konten yang memang edukasi tetapi dengan gaya anak-anak, dengan cara anak-anak, gaya anak-anak yang diterima. Dan yang terpenting setelah konten itu jadi memang secara masif harus ada yang mensosialisasikan gitu. Ini kepentingan kita semua. Apakah itu pemerintah, apakah itu lembaga agama seperti MUI, ataukah itu lembaga-lembaga sosial seperti Ormas, itu semuanya berkepentingan untuk mensukseskan, memberikan tandingan kepada konten-konten yang tidak yang hanya maksudnya
tujuan jangka pendek saja. Kita mempunyai anak-anak yang harus dididik untuk jangka panjang itu mereka juga tumbuh besar bersama medsos, tapi juga sukses sebagai seorang mukmin gitu. Artinya metode dakwah kita, metode pendidikan kita juga harus adaptif ya. Iya. Mengikuti nih apa yang sedang trending gitu. Iya. Jangan dilibas oleh hal-hal yang negatif itu, betul ya, Bu, ya? Iya, karena nggak bisa dihindari ya. Iya. Ini sudah bersama anak-anak kita medsos ini dan sudah maksudnya sudah seperti sesuatu yang prioritas gitu bagi mereka. Jadi kita harus memberikan sajian yang mereka butuhkan gitu. Ya karena anak-anak sekarang remaja juga itu gak bisa hidup tanpa gadget gitu kan, Bu. Langsung apa yang bangun tidur dan dicari gadget. Dan mungkin sedangkan buku, karena kalau mereka harus tahu apa yang tadi kita sebutkan ya, perempuan-perempuan inspiratif tadi, kan harus melalui baca buku gitu. Karena saya rasa kita kurang gitu literasi digital mengenai tokoh-tokoh perempuan inspiratif. Jadi kan persaingannya ketat gitu ya, ketat banget. Nah, tapi juga selain itu, Bu, ada lagi yang namanya imposter syndrome. Banyak perempuan merasa dirinya kurang layak, kurang kurang kuat, kurang pinter gitu kan. Gimana cara kita meyakinkan mereka bahwa you can do it gitu, kamu mampu gitu. Iya, yang pertama memang di dalam keluarga itu harus menjadi sebuah keluarga yang memang tahan gitu, ketahanan keluarga itu harus kuat. Itu yang pertama, memang pengokohan keluarga tetap menjadi tugas utama seorang ibu dan seorang bapak. Kemudian anak-anak yang mempunyai kepercayaan diri yang kurang itu dicarikan komunitas mungkin ya, dicarikan komunitas yang dia itu merasa berharga. Jadi sampai begini, kita sebagai orang tua juga harus bersikap bagaimana bisa memberikan porsi yang layak atau baik. Sampai begini, tangkap basah keberhasilan anak. Nah itu ya, itu yang akan buat anak percaya diri. Kita memupuk kepercayaan diri itu dengan memberikan apresiasi yang proporsional kepada anak. Itu dari pihak keluarga ya. Kemudian kalau dari eksternalnya dicarikan komunitas, anak tersebut carikan komunitas. Kemudian anak juga diajari bahwa diarahkan gitu bahwa kita itu beda. Kelebihanmu apa, potensi anak yang ada itu kita tonjolkan. Karena kecerdasan itu kan ada, kalau menurut Howard Gardner kan kecerdasan itu ada 8 gitu ya, padahal lebih banyak lagi daripada 8. Nah, kecerdasan anak dalam hal apa itu yang kita upgrade potensinya. Apakah dia hanya sekedar bukan hanya sekedar, apakah dia seorang yang bisa menggambar, kita arahkan bahwa dia bangga dengan produk gambarannya. Apakah dia seorang yang bicara yang baik, kita arahkan. Jadi seperti itu, kita memberikan potensi, kita melejitkan potensi anak yang dimiliki, dan dia tentu insya Allah akan bisa berhasil kalau lingkungan keluarga mendukung. Saya suka tadi tuh istilah Ibu, tangkap basah keberhasilan anak. Iya. Artinya benar-benar mengapresiasi dia, menyemangati dia gitu. Artinya ini pendidikan karakter lagi nih, Bu ya. Kembalinya ke pendidikan karakter dari kecil, dari awal kita harus tanamkan rasa percaya diri gitu kan. Dan sebagai ibu bukan hanya ibu sih kali ya, Bu ya. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu, iya. Betul. Oke, kalau tadi kita melihat contoh-contoh yang tadi, Bu, perempuan-perempuan yang berhasil dimulai dari Ummul Mukminin. Seperti tadi Ibu bilang kan, sebagai perempuan dia tetap menjalankan fungsinya, tapi usahanya juga berhasil. Iya, sukses. Di zaman sekarang nih, Bu, apakah masih bisa arti perempuan-perempuan membuat keseimbangan antara karir dan keluarga? Harus bisa ya, karena perempuan itu harus sukses dua-duanya. Dia itu mempunyai talenta, multi talenta perempuan. Tetapi ketika dia ingin sukses eksternal, dia harus beres dulu urusan internalnya gitu. Harus beres dulu urusan internalnya. Harus balance, minimal balance lah. Nah, ini harus ada sebuah memang komunikasi yang baik antara suami istri, juga ilmu yang baik untuk bagaimana dia bisa memanage waktu untuk bisa keluar dengan usaha-usahanya, tetapi dia juga anak-anaknya beres. Ini tapi ini juga harus seorang yang punya visi misi yang memang sama antara suami dan istri. Itu seperti itu. Masya Allah. Oke Ibu, terima kasih banyak, percakapan yang sangat menarik dan menginspirasi. Sahabat perempuan MUI TV, sahabat Ruang Hati, apa yang kita bincangkan dengan Ibu Dr. Reni ini sangat menarik. Dan perempuan secara kodrat Allah telah menghadiahkan kita kepekaan,
kecerdasan yang tinggal kita asah. Sudah banyak contoh-contohnya. Dan kita bisa menjadi perempuan inspiratif di lingkungan kita dulu, di keluarga kita dan di lingkungan sekitar. So tetaplah semangat, tetap istiqomah, jadilah perempuan yang menjadi contoh buat keluarga kita dan lingkungan kita. Saya Nutella Anwar, kita ketemu lagi di Ruang Hati berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.